Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, tentang pengertian seni dan pembagian seni itu sendiri. Di sini Bu Gigi akan menjelaskan tentang fungsi dan nilai seni, konsep seni, serta berkarya seni. Masih tetap kita akan membahas tentang bab 2. Sebelum kita masuk pembelajaran, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami konsep seni, kedua, mempresentasikan konsep seni. Adapun tujuan dari kompetensi dasar ini, yang pertama, siswa mampu memahami fungsi dan nilai seni, yang kedua, siswa mampu memahami konsep seni, ketiga, siswa mampu memahami cara berkarya dalam seni itu sendiri. Yang pertama, kita akan bahas tentang fungsi dan nilai seni. Apa sih fungsi dan nilai seni? Di sini fungsi dan nilai seni dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi sebagai individu, yang artinya bagi individu seni memiliki fungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan mereka. Adapun bentuk kebutuhan tersebut diantaranya yang pertama, seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecakapan dalam memberikan apresiasi dalam keindahan dan penggunaan berbagai benda. Dalam proses pemenuhan kebutuhan fisik ini, para seniman mempunyai peran sangat penting dalam menciptakan berbagai benda-benda yang sangat bernilai atau nilai dalam suatu seni itu sendiri untuk pemuasan kebutuhan fisik dan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Yang kedua, seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional, yang artinya emosi adalah perasaan dalam diri manusia, baik itu perasaan senang, marah, sedih, haru, cinta, benci, dan lain-lain. Semua orang perlu meluapkan perasaan di dalam diri mereka agar kondisi jiwanya tetap normal. Untuk memenuhi kebutuhan emosional tersebut, manusia membutuhkan dorongan dari luar dirinya. Misalnya apa, Bu? Seseorang yang mempunyai jiwa seni dan estetika akan mengungkapkan emosionalnya melalui musik, lukisan, atau ketika seseorang merasa stres, maka ia membutuhkan apa? Membutuhkan waktu untuk rekreasi atau refreshing, seperti menonton atau hal lainnya untuk meredakan tekanan jiwanya. Seperti itu. Fungsi seni bagi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan akan interaksi dengan orang lain dan lingkungannya. Dalam hal ini, seni juga berfungsi sebagai apa? Media untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Yang pertama, seni sebagai media agama atau kepercayaan. Seni mempunyai peran sangat penting dalam menyampaikan pesan religi kepada manusia. Hal ini bisa kita lihat dari pakaian, upacara pernikahan, upacara kematian, lagu rohani, kaligrafi, dan lain-lain. Contohnya seperti apa, Bu? Contoh, fungsi seni dalam agama dapat kita lihat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang relatif terdapat di dinding-dinding candi tersebut merupakan ilustrasi kitab suci agama Buddha dan Hindu. Kedua, fungsi untuk pendidikan. Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dalam bentuk musik. Contoh musiknya apa? Ansambel, karena di dalamnya terdapat kerjasama segitu atau begitu juga dengan alat musik angklung dan gamelan. Karena apa? Karena kesenian tersebut terdapat nilai yang sangat sosial, kerjasama, dan kedisiplinan. Oleh karena itu, karya seni yang sering digunakan sebagai fungsi pendidikan antara lain apa? Gambar ilustrasi buku pelajaran, film ilmiah atau dokumenter, poster, lagu anak-anak, alat peragaan IPA, dan lain-lain. Adapun fungsi sebagai komunikasi. Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti kritik sosial, gagasan, kebijakan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat agar apa? Agar bisa dilihat dalam pagelaran wayang kulit, wayang orang, dan seni teater ataupun poster dalam drama, komedi, dan reklame. Yang
ketiga, sekarang keempat, fungsi rekreasi atau hiburan. Seni yang berfungsi sebagai sarana melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan yang khusus pertunjukan untuk mengekspresikan atau mencari sebuah hiburan. Fungsi artistik, seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyampaikan karyanya tidak untuk hal yang komersial, tetapi seperti musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer, atau seni pertunjukan yang tidak bisa dinikmati pendengar atau pengunjung, hanya bisa dinikmati oleh para seniman dan komunitasnya, seperti itu. Selanjutnya, fungsi guna seni terapan. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya kecuali sebagai media ekspresi ataupun dalam proses penciptaan mempertimbangkan aspek kegunaan seperti perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang berasal dari gerabah ataupun rotan. Untuk fungsi kesehatan atau terapan, seni sebagai fungsi untuk kesehatan seperti pengobatan penderita gangguan psikis ataupun media stimulasi melalui terapi musik disesuaikan dengan latar belakang pasien atau keluhannya. Yang terdapat musik yang mampu membuktikan untuk menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologi atau trauma sesuai dengan kejadian dan sebagainya. Seperti itu. Selain mempunyai fungsi, seni juga mempunyai nilai. Karena seni hasil cipta manusia mengandung nilai tersendiri untuk memuaskan para penikmatnya. Seni tidak hanya menyajikan bentuk-bentuk yang dapat dilihat mata, tetapi juga mengandung tujuan yang bersifat kerohanian. Nilai-nilai seni dibagi menjadi berapa? Menjadi 5. Yang pertama, sebagai pengetahuan, nilai kehidupan, nilai keindahan, nilai bentuk, dan nilai sebuah kepribadian, seperti itu. Selanjutnya kita masuk di konsep seni ditinjau dari aspek fisik, isi, estetika, dan nilai. Yang pertama, kesenian memiliki media yang beragam. Yang pertama, media apa? Audio, visual, audiovisual. Kemudian berdasarkan itu seni dibedakan menjadi 4. Yang pertama, aspek fisik, aspek isi, aspek estetika, dan aspek nilai. Untuk aspek fisik, berdasarkan bentuk dan dimensinya, seni dibedakan menjadi 2, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Apa sih Bu karya seni 2 dimensi? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Contoh seni lukis, seni kaligrafi, seni grafis, seni fotografi, dan seni ilustrasi. Yang kedua, karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi biasanya kita sebut dengan seni rupa 3D. Merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertiannya, yaitu karya seni yang memiliki volume dan ada di dalam sebuah ruang. Adapun contoh dari seni 3 dimensi. Yang pertama, karya seni kriya. Menggunakan apa? Hand skill atau keterampilan tangan dan mampu memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahannya. Kedua, patung. Kenapa kok patung? Karena sampai sekarang seni patung semakin berkembang lebih baik dan memiliki nilai seni yang tinggi. Ketiga, seni keramik mempunyai fungsi antara lain sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus apa? Melalui sebuah proses dipijit, busir, piling, sampai pembakaran dan glasir. Keempat, arsitektur merupakan seni 3 dimensi. Yang kedua, aspek fisik. Aspek isi ini dari karya seni berupa gagasan atau tema atau penimbang makna dari bentuk karya seni. Biasanya isi karya seni tergantung pada persepsi penikmat seni yang menimbulkan komunikasi lewat seni itu sendiri, seperti gagasan, wujud, serta arti atau makna. Ketiga, aspek estetika.
Tahu estetika? Estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Suatu karya seni bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalamannya aja, tapi itu sangat berharga bagi kehidupan mereka. Karena juga memiliki nilai keindahan, seperti keindahan membawa kita pada pertanyaan, apakah sifat dasar keindahan itu? Ada pada apa? Ada pada karya yang indah atau hanya tanggapan perasaan saja terhadap karya seni tersebut. Yang keempat, tentang aspek nilai. Menurut States, karya seni memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai pakaian, kedua nilai kisah, ketiga nilai formal, seperti itu. Kemudian kita masuk di kegiatan berkarya seni. Karya seni adalah merealisasikan konsep seni dengan mengekspresikannya dalam sebuah karya seni. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentu suka akan sebuah keindahan dan keunikan, bahkan sampai mengagumi suatu yang sangat indah yang ada di alam sekitar. Keindahan dan keunikan itu dapat menimbulkan rasa senang, sedih, bahagia, dan haru. Dimulai dari tahap ide, gagasan, sampai dengan suatu wujud karya seni, semua tidak lepas dari hasil pengamatan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dari kegiatan karya seni. Yang pertama, melakukan pengamatan. Kenapa harus melakukan pengamatan, Bu? Karena dengan pengamatan ini berkaitan dengan cita-cita, keinginan, emosi, nalar, intuisi, kepribadian, dan pengalaman lain. Fungsinya untuk menggali ide karya seni yang akan dibuat. Kedua, menentukan tema. Kenapa harus menentukan tema? Karena dengan ini diikuti dengan imajinasi seniman sehingga akan menciptakan sebuah keunikan dan keindahan dalam karya seni itu sendiri. Yang kedua tadi sudah, sekarang membuat sketsa. Kenapa harus membuat sketsa? Karena seniman berusaha mewujudkan atau memvisualisasikan tema karya seni tersebut. Visualisasi ini diwujudkan dalam bentuk sketsa berdasarkan ide dan imajinasi yang ditemukan. Kepuasan untuk membuat karya seni lukis, yaitu tentang ide, dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni yang sangat indah. Adapun bentuk-bentuk karya seni rupa digolongkan ada beberapa jenis. Yang pertama, bentuk figuratif. Yang kedua, bentuk abstrak. Ketiga, bentuk abstrak. Selanjutnya, menganalisis sketsa. Sketsa selesai dibuat. Kemudian langkah selanjutnya apa? Menganalisis kekuatan dan kelemahannya. Untuk apa? Dari analisis yang dilakukan dari aspek visual, konseptual, bahkan baku seni dan teknik yang akan digunakan. Setelah tahap ini dilakukan, maka ekspresi seniman seharusnya sudah cukup dituangkan dalam karya seni itu sendiri. Yang kelima, menyajikan karya. Setelah semua tahap selesai dilewati, maka perlu menyajikan karya seni dengan mengadakan sebuah pameran untuk karya seni lukis. Sebelum lukisan dipamerkan, maka harus dibubuhi ringkasan konsep pembuatan label seperti judul, tahun, media, nama pencipta, ukuran foto, dan karya seni seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.